kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, 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 kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang kami puji Yesus. Sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Oh, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah Tuhan. Yes Lord, Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah-tengah kami, Kau yang berdiri di tempat ini Tuhan. Amin. Kau yang layak, Kau yang dimuliakan Tuhan. Yes Lord. Sembah dan puji beritamu, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Beritamu, oh, sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Amin, amin. Yes Lord. Sembah dan puji beritamu. Kami memujimu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia. Oh, we glorify Your name, Jesus. Beritamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sembah dan puji, kami memuji-Mu. Penuhi tatamu dengan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah Dia. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Terima kasih Tuhan. Kau yang hadir dalam kekudusan, Kau yang hadir, Kau yang suci, mengalir bersama-sama dengan kami Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu, ku nyanyikan, pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, selamanya. Kau yang kudus, tiada yang seperti-Mu. Oh, Engkau kudus, kudus, dan mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan, pujianku,
Saudara, dimanapun Anda berada, saya percaya Dia adalah pribadi yang ingin bersekutu dengan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah yang kudus mampu bersekutu dengan manusia yang tak pernah bisa kudus. Manusia berusaha dari waktu ke waktu untuk mencari Tuhan, untuk menemukan kekudusan, untuk dia bisa bersekutu dengan Allah. Tapi di waktu yang sama semakin dia mencari, semakin dia menggunakan kekuatannya, semakin dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Sampai dia tahu bagaimana dia merespon hidupnya di dalam Kristus. Alkitab berkata di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Saudara, bisakah kita melihat bahwa tidak ada perbuatan baik versi manusia yang bisa membuat manusia menjadi kudus di hadapan Tuhan? Semua perbuatan baik kita, semua yang terlihat baik, pada akhirnya akan selalu ada sisi yang gak sempurna di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa mengatakan dengan kita menimbang sesuatu yang baik, dan kita merasa apa yang baik terasa lebih berat daripada dosa yang kita punya? Apakah dengan demikian itu berarti dosa tidak pernah ada dalam hidup kita? Saya pikir gak demikian. Sekalipun kita berbuat baik sedemikian rupa, di waktu yang sama ada sisi-sisi hidup kita yang buruk dan gak sempurna. Bukan berarti itu semua tereliminasi dengan semua perbuatan baik. Perbuatan baik adalah satu hal yang menjadi fakta yang itu terjadi. Tetapi di sisi yang lain, perbuatan-perbuatan buruk juga fakta yang tidak mungkin dieliminasi dalam hidup seseorang. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang yang dengan kondisi yang seperti ini, dia berusaha untuk datang kepada Allah yang kudus. Karena itu Tuhan berkata, kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tak satu orang pun bisa datang ke surga dengan kebaikan yang dia punya. Karena di balik setiap kebaikan selalu ada sisi yang tidak sempurna di hidup manusia yang berdosa ini. Sampai Yesus memberikan satu jalan keluar, yaitu dia mati buat kita. Dia harus memberi diri menjadi sosok yang berdosa untuk menudungi manusia, sehingga manusia terlihat kudus di hadapan surga. Maka disitulah manusia berdosa dibenarkan di bawah kasih karunia Tuhan. Dan dia dimungkinkan untuk bersekutu dengan Allah yang luar biasa. Saudara, hari ini saya berdoa, kita semua mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita mati-matian mencari Tuhan dengan cara kita, dan kita membenarkan diri kita tanpa kita berani melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Dan ketika kita melihat Tuhan dari sisi yang lain, kita harus berani mengakui bahwa diri kita adalah diri yang membutuhkan Tuhan di setiap masa di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, kata Alkitab, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu kekudusan? Dan bagaimana hidup kita di dalam kekudusan, bukan mengandalkan perbuatan baik, tapi hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Saudara, kekudusan itu adalah esensi sorga. Kekudusan adalah esensi tentang Allah yang hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan selalu menceritakan hidupnya dengan dua kata. Yaitu dia adalah Allah yang kasih. Jadi dia bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tetapi dialah kasih itu. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Di sisi yang berbeda, dia adalah Allah yang kudus. Dia bukan Allah yang sewaktu-waktu bisa menjadi kudus, bukan. Tetapi dialah kekudusan itu. Dialah Allah yang sempurna. Dan dia rela menjadi manusia, menudungi setiap dosa manusia, dan memberikan
kekudusan kepada manusia dengan satu tujuan. Supaya Allah yang kudus ini bertemu dengan manusia yang ditudungi oleh kekudusan. Dan Tuhan bisa bersekutu dengan manusia. Membentuk manusia, bergaul dengan manusia, dan menceritakan hatinya, keinginannya, kehendaknya. Supaya manusia hidup di tengah-tengah bumi. Dengan perbuatan-perbuatan kudus dan hidup di dalam perjalanan demi perjalanan yang menyenangkan Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Karena itu, ya, Anda tahu suatu ketika di Perjanjian Lama, ketika seorang imam akan mempersembahkan korban bakaran yang kudus di hadapan Tuhan. Dia akan ambil domba yang paling tambun, kemudian domba itu akan dibawa ke belakang bait Allah 7 hari lamanya. Diberi makan di sana, diberi vitamin yang terbaik, makanan yang terbaik. Dan domba itu dipisahkan dari semua domba yang lain, ditaruh secara khusus di belakang bait Allah. Setelah hari ke-7, domba itu akan dikeluarkan dan dikhususkan bagi persembahan dan korban bakaran bagi Tuhan. Jadi hari itu kenapa domba ini dipisahkan? Domba ini sengaja ditaruh di belakang bait Allah. Tujuannya adalah supaya dia dipisahkan dari dunianya. Supaya dia dipisahkan dari kawanannya, dikhususkan bagi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Demikian juga hidup kita. Waktu kekudusan Tuhan digantikan oleh Yesus yang menudungi hidup kita. Maka sejak hari itu ada satu panggilan surga. Di mana Anda dan saya sengaja oleh Tuhan dipanggil untuk dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dan dikhususkan untuk bergaul dengan Dia, untuk bersekutu dengan Dia, untuk bercerita dari hati ke hati tentang betapa besarnya Tuhan dan betapa kasih-Nya kepada setiap kita itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Dan demi untuk tujuan Allah yang satu ini, Dia memisahkan kita. Dan Dia menginginkan kita punya hati yang mau memisahkan diri dari dunia. Untuk hidup dengan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam kekudusannya, di dalam akan Tuhan. Jadi hari ini, mari sama-sama. Tak ada satu orang pun yang bisa membangun kekudusannya bersama dengan Tuhan. Sampai dia berjumpa dengan satu jalan sorga. Yaitu Yesus mati buat dia. Dan kematian Yesus menudungi hidupnya. Menguduskan dia. Dan sejak hari itu dia dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kekudusan bersama dengan Yesus. Yang menyertai, yang menuntun dan membentuk hidupnya untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam hadiratnya. Jadi Anda tahu bahwa seseorang membangun sebuah kehidupan untuk dia memulai sebuah perjalanan dengan Tuhan. Kekudusan itu selalu dimulai dari pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Seseorang tidak pernah mendapatkan kekudusan dan dia tidak mungkin menjalani kehidupan di dalam kehidupan yang kudus. Kalau dia tidak memiliki sebuah kehidupan yang mengalami pemulihan hubungan dengan sorga. Hari ini itulah panggilan Tuhan buat umatnya. Itulah keinginan Tuhan yang Tuhan tawarkan. Dengan meletakkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Menawarkan kekudusan supaya kita ditudungi dalam kekudusan. Dan dia punya kesempatan untuk bersekutu dengan dia. Dan dari titik itulah hubungan kita dipulihkan dengan sorga. Dari titik itulah dosa kita diampuni. Dari titik itulah harapan diberikan kepada kita. Dari titik itulah seseorang tiba-tiba yang hidupnya hampa. Yang hidupnya kosong. Yang hidupnya gak punya harapan, tiba-tiba diberikan secerca harapan untuk melihat sorga dan melihat masa depannya di tangan Tuhan. Hari itu bisa tertawa, hari itu dia bersuka cita, hari itu dia menangis dengan gembira karena dia tahu hidupnya dipisahkan dan diberikan satu tujuan baru, yaitu hidup di dalam kekudusan dan hidup untuk bertumbuh dan mengalami Tuhan every day bersama dengan Dia. Karena itu kehidupan di dalam kekudusan bukanlah sebuah kehidupan yang sekali jalan. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan ingin
bersekutu, dan Tuhan ingin kita mengambil pilihan-pilihan yang benar untuk tinggal dalam ruangan yang sama, yaitu ruangan kekudusan di dalam hadirat Allah. Jadi hari ini, inilah tawaran surga untuk kita. Inilah tawaran kerajaan Allah yang Tuhan ingin rindu menarik hati Anda, mencuri hatimu, mencari cara untuk membuat hidup Anda noleh kepada hadirat Tuhan dengan satu tujuan. Karena Dia ingin bersekutu dan bergaul dengan kita. Karena itu seringkali saya mengatakan bahwa tahukah satu-satunya pribadi yang bisa melukai Tuhan itu bukan dunia. Satu-satunya pribadi yang bisa melukai Tuhan bukan orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka tak akan pernah bisa menyentuh surga. Karena pada dasarnya mereka tak pernah ngerti tentang surga. Gak pernah ngerti tentang siapa Yesus. Gak pernah ngerti tentang arti Yesus bagi hidup mereka. Tetapi justru ada satu pribadi yang bisa melukai Yesus. Justru umat Tuhan sendiri. Justru kita yang tahu bahwa kita ditebus. Kita yang tahu bahwa pribadi itu ingin bersekutu dengan Dia. Dan kita tahu tentang siapa Tuhan. Justru pribadi itulah yang begitu mungkin untuk melukai Tuhan. Setelah semua penebusan yang Yesus berikan. Setelah tudung kekudusan yang menutupi kain kotor, dosa dan perbuatan baik kita ditudungi semuanya oleh kekudusan itu. Supaya kita punya kesempatan untuk masuk dan bersekutu dengan Dia. Ternyata justru kita menjadi pribadi yang melukai Dia. Justru kita tidak membangun sebuah hubungan dari hari ke hari yang mencintai Dia. Tetapi kita melihat kekudusan dan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai ruangan untuk menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kita berbuat seenak kita. Kita hidup sesuai dengan keinginan hati kita. Kita tidak membiarkan diri kita dibentuk. Kita tidak membiarkan hidup kita bersekutu dengan Dia. Surga mengetuk hati ini kita setiap hari. Tapi setiap hari kita juga menoleh ke arah yang lain. Dan pribadi itu justru menjadi pribadi yang setiap hari bisa melukai Tuhan. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, orang Kristen seperti apakah kita? Kita adalah seorang Kristen yang hidup dalam kekudusan. Dan setiap hari menginginkan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan kita ingin bertumbuh dari waktu ke waktu di dalam hadirat dan ruang kekudusan bersama dengan Tuhan. Atau kita pribadi yang setiap hari diketuk oleh hadirat Tuhan. Dicuri perhatiannya oleh hadirat Tuhan. Tapi justru kasih karunia itu begitu murahnya dan begitu sia-sianya. Sehingga kita tak lagi menoleh ke sana. Kita tak lagi menghargai bahwa kekudusan adalah kesempatan penting yang Tuhan tawarkan untuk kita berbalik kepada keputusan-keputusan kita yang benar. Tak lagi melihat ke sana. Tak lagi peduli dengan panggilan Tuhan. Tak lagi peduli dengan surga mengetuk hati kita setiap hari. Karena pada dasarnya kita seperti orang yang diampuni, diberi kasih karunia. Tapi kita gak lagi menoleh kepada surga. Setiap hari surga meneteskan air mata dan menantimu untuk pulang. Bisakah kita melihat surga dari titik ini? Dan kalau Anda bertanya, apakah dengan perlakuan itu surga memutuskan untuk tidak mencintai Anda? Mungkinkah itu terjadi? Jawabannya tidak mungkin. Karena Dialah kasih itu. Anda ingat satu kata, Dialah kekudusan. Di sisi yang lain, Dialah kasih itu. Di balik penolakanmu dan keputusanmu untuk menjauhkan diri kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak mungkin memungkiri dirinya sendiri untuk berhenti mengasihimu. Dia akan terus memilih untuk mengasihimu. Dia akan terus memilih untuk menunggumu. Dia akan terus memilih untuk berusaha keras mencuri perhatian lewat bisnis, lewat situasi, lewat peristiwa-peristiwa hidup dengan tujuan mencuri hatimu untuk kembali kepada ruang kekudusan. Supaya engkau punya ruangan, punya waktu menyediakan hati bersekutu di dalam hadirat Tuhan.
Jadi hari ini, inilah panggilan surga untuk kita. Panggilan surga untuk pulang di hadirat-Nya. Panggilan surga untuk bersekutu di next level yang Tuhan inginkan. Panggilan surga untuk tumbuh dalam ruangan kekudusan setiap hari di dalam hadirat Allah. So, jadi pertanyaannya adalah, apa sih tandanya kalau kita ini hidup dalam kekudusan? Apakah seseorang yang hidup dalam kekudusan itu tidak pernah jatuh atau tidak pernah gagal seumur hidupnya? Atau seperti apakah kekudusan? Ternyata kekudusan bukan berarti orang itu nggak pernah gagal. Tapi kekudusan berbicara tentang bagaimana dia merespon untuk setiap kali dia punya kesempatan untuk dia berbalik, datang, bertumbuh, dia selalu lari ke ruangan itu untuk datang di dalam hadirat Allah. Dan disitulah seseorang mulai berjalan dari proses kekudusan kepada kekudusan berikutnya, menuju pertumbuhan yang Tuhan inginkan untuk hadir di dalam hidup kita. Jadi apa itu kekudusan? Seseorang yang berjalan atau mengejar kekudusan adalah orang yang terbuka dan mau menerima koreksi yang datangnya dari sorga. Ibrani 12 ayat 5-10 dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Inilah kata firman Tuhan. Jadi seseorang yang rindu mengejar kekudusan. Seseorang yang berkomitmen dengan kekudusan. Hidupnya mungkin gak selalu langsung sempurna. Tapi akan selalu ada satu respon yang menceritakan bahwa dia mau tinggal dalam kekudusan. Yaitu dia selalu memutuskan untuk terbuka dan menjadi pribadi yang siap menerima didikan Tuhan dan koreksi. Justru ketika Tuhan mendidik, ketika Tuhan mengoreksi, itu tandanya dia peduli. Itu tandanya dia mengasihimu. Itu tandanya hati nuranimu tidak mati dengan setiap suara Tuhan di dalam hati kita. Jadi hari ini siapakah kita? Kita adalah seorang anak Tuhan yang keras hati. Seorang anak Tuhan yang lari dengan setiap ketukan dan panggilan Tuhan. Atau seorang anak Tuhan yang merelakan diri, mau dikerjakan, mau memberi diri, mau diketuk, mau dikoreksi demi berjumpa dengan Tuhan. Kalau hidup kita harus berserah, kalau hidup kita harus dibentuk, kalau hidup kita harus dikerjakan, kalau hidup kita harus belajar untuk transparan dan mengakui apa yang harus kita akui demi perdamaian hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita pribadi yang menyediakan diri untuk dikoreksi? Apakah kita pribadi yang mau berkata, Tuhan aku mau kerjakan hatiku. Tuhan untuk satu peristiwa ini, waktu dibentuk rasanya sakit sekali. Tapi aku mau, izinkan aku semakin kosong supaya Yesus semakin besar dalam hidupku. Hari ini, apakah hati yang seperti ini masih hadir di dalam kehidupan dan kekudusan kita bersama dengan Tuhan? Seringkali senioritas kita dan panjangnya kita mengenal Tuhan justru membuat kita menjadi sosok yang begitu susah didekati oleh Roh Kudus dan dibentuk oleh situasi-situasi hidup. Kita semakin ahli untuk punya alasan. Kita semakin ahli untuk punya argumen membenarkan sebuah kondisi. Kita semakin punya situasi yang rohani untuk membenarkan situasi yang salah. Di balik semuanya itu, alasannya cuma satu. Hati kita gak mau dibentuk. Hati kita gak mau dikoreksi.
akhirnya berjalan dengan waktu. Kita menjadi orang yang keras. Dan kekudusan tidak lagi menjadi prioritas dan perjalanan pertumbuhan kita. Tapi kita terjebak dengan senioritas dan pembenaran dari peristiwa demi peristiwa. Dan kita lupa bahwa dari semua senioritas dan semua pertumbuhan yang kita punya. Ada satu hal yang kita dipanggil untuk tidak boleh menjadi senior. Sampai kapanpun, setinggi apapun Tuhan bawa hidup kita. Sepanjang apapun Tuhan panggil untuk mengenal Dia. Sehebat apapun talenta yang kita punya. Seberhasil apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Seberapa hebat kita melangkah dari satu keberanian demi keberanian. Akan selalu ada satu hal yang tidak boleh berubah. Yaitu spirit hati kita seperti seorang anak kecil yang mau dikoreksi dan dikerjakan Tuhan anytime dalam hidup kita. Yaitu hati yang lembut, hati yang mengasihi, hati yang mau sensitif dengan hadirat Tuhan. Hati yang tidak membangun pembenaran, hati yang tidak membuat alasan, hati yang mengizinkan untuk dibentuk, hati yang mengizinkan bahkan situasi-situasi untuk membentuk hidup kita. Walaupun kadang terasa itu benar buat kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan situasi yang kelihatan benar membentuk hidupmu untuk menjadi lembut di tangannya. Justru di sanalah Allah bisa bersekutu dengan kita. Justru di sanalah kekudusan semakin hidup. Menjadi nyala api yang membesarkan hidupmu untuk menjadi orang-orang yang bisa bersekutu dengan Dia. Justru di sanalah roh pertobatan akan setiap hari menyala. Dan kita bersedia untuk transparan, kita bersedia untuk dididik, kita bersedia untuk mengerjakan hidup kita. Dan jujur di dalam hadiratnya, every day bersama dengan Dia. Itulah tanda seseorang yang berjalan dari satu kekudusan kepada kekudusan. Dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan berikutnya. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan kekudusan adalah seseorang yang menyediakan hatinya untuk terus mencari makanan rohani. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, kata Alkitab, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, itulah ciri seseorang yang sedang tumbuh dan mengejar kekudusan. Alkitab berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu adalah tawaran surga dengan kita. Tahukah, semakin Anda ingin belajar untuk mengenal Dia, semakin lebih banyak hal yang kita nggak tahu dan kita menjadi ingin tahu tentang Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sediakan hati kita untuk mendapatkan Dia dan haus untuk belajar, untuk terus bertumbuh di dalam hadirat-Nya. Dan ketika kita menyediakan diri ke sana, maka Alkitab berkata, jika ada orang yang mendengar suaraku, jika ada orang yang mau sensitif dengan hadirat Tuhan, maka surga akan membukakan pintu dan Alkitab berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Dia adalah Allah yang menyediakan diri untuk dikenal. Dia adalah Allah yang ingin menyediakan diri untuk bersekutu. Dia adalah Allah yang menyediakan diri untuk selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Saya percaya ketika saya berbicara seperti ini, Yesus yang sama sedang duduk di sebelahmu, sedang towel hatimu dan ajak ngomong-ngomong tentang hidupmu. Sedang berbicara tentang ujung dari bisnismu. Sedang berbicara tentang pernikahanmu. Sedang berbicara tentang komunikasimu kepada sesama. Sedang bicara tentang banyak hal yang Dia ingin bicarakan dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kau menyediakan hatimu untuk bertumbuh? Apakah kau haus akan firman-Nya? Apakah kau haus untuk melayani Dia lebih, memberi dari Dia lebih, memberi diri lebih, mencari Dia lebih dalam, bersekutu dengan Dia jauh lebih dalam daripada hari-harimu sebelumnya?
Saudara, Allah yang kau kenal adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang legalistik, hanya lewat pengakuan iman kita, setelah itu selesai. Bukan, tetapi lewat pengakuan imanmu, dia akan menunjukkan kehidupan, kealahannya. Untuk menceritakan, hei aku hidup. Untuk menceritakan, hei aku ada dalam pekerjaanmu. Untuk berkata, hei aku juga hadir dalam rumah tanggamu. Kau gak perlu khawatir, teruslah bertumbuh dan kenal akan dia. Saudara, seseorang yang mengejar kekudusan, dia adalah orang yang menyala-nyala dan menyediakan hatinya untuk rindu bertumbuh, untuk rindu makanan rohani, untuk rindu dapat sesuatu. Apa berikutnya dengan Tuhan? Apa next berikutnya yang Tuhan akan ajarkan dalam hidupku? Dalam pekerjaan ini aku mendapatkan pelajaran tentang Tuhan lewat peristiwa ini. Ya Tuhan, nanti peristiwa apa lagi? Kau akan mengajar aku apa lagi? Di dalam firman Tuhan yang Anda baca, tiba-tiba firman itu begitu hidup. Dan Anda mencari-cari Tuhan untuk tumbuh dalam hadirannya. Saudara, itulah orang-orang yang mengejar kekudusan. Itulah orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Jadi, dimulai dari pulihnya hubunganmu dengan Tuhan, seseorang tidak berhenti di sana. Tetapi seseorang naik ke step berikutnya. Masuk ke tangga berikutnya. Dia mulai makan. Dia mulai ngerti kehendak Tuhan. Dia mulai membangun kesehatan rohaninya. Dia mulai membangun hubungan suami istrinya dengan lebih sehat. Dia mulai berbisnis dengan benar. Dia mulai merespon segala situasi yang ada di sekelilingnya dengan jauh lebih dewasa. Dia mulai bertumbuh dan dia makin haus dalam hadiratnya. Dan itulah tanda seseorang yang hidup dan mengejar kekudusan. Dan setelah itu Anda lihat kalimat terakhirnya. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Lihat kalimat berikutnya. Dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seseorang yang mengejar kekudusan. Hatinya akan dibawa Tuhan. Untuk menjadi seorang pribadi yang pergi untuk dia. Saudara, ruangan kekudusan itu bukan ruangan untuk ngerumpi. Untuk hal-hal yang gak penting tentang dunia. Ruangan kekudusan bukan ruangan untuk sekedar memulihkan Anda dan berhenti di sana. Tapi ruangan kekudusan adalah tempat untuk Tuhan membuatmu menghancurkan dosa dan menghabisi rasa bersalahmu supaya engkau menjadi orang-orang yang bersukacita. Setelah itu, engkau menjadi orang-orang yang haus makan dan menjadi kenyang, menjadi sehat secara rohani. Sehat secara respon. Setelah itu, tahukah Tuhan mempersiapkanmu untuk menjadi weapon bagi kerajaan Tuhan. Karena itu Tuhan memanggilmu untuk makan sehidangan dengan dia. Untuk makan semeja dengan dia. Untuk curhat dengan Tuhan. Untuk ngerti hatinya. Dan setelah itu pergi melakukan kehendaknya. Pergi ke tempat di mana hatinya berada. Karena itu orang-orang yang mengejar kekudusan, ujung hidupnya adalah dia ingin menjadi sosok yang dipakai Tuhan. Dia bukan hanya ingin sukses, tapi dia ingin signifikan. Orang yang sukses adalah orang yang melakukan pencapaian-pencapaian, tapi in the end semuanya adalah tentang dirinya. Tapi orang yang signifikan adalah orang yang bergerak dari satu pencapaian demi pencapaian. Tapi semua pencapaian ujungnya adalah kehendak Allah. Dan ujungnya adalah melakukan sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Saudara, itulah ujung kehidupan kita mengenal Tuhan. Dan itulah ujung sukacitamu. Saat itu terjadi rasanya seperti bayar harga. Tapi waktu Anda membayar harga dan Anda melihat buahnya, Anda akan menyadari betapa murahnya apa yang kau lakukan dibandingkan dengan setiap sukacita dan berkat yang kembali dalam hidupmu untuk menjadi orang-orang yang dipakai di dalam hadiratnya. Hari ini, mari sama-sama kita bertindak dengan benar. Kekristenan bukan hanya berhenti untuk pemulihan sebuah hubungan. Kekristenan harus sampai ke titik di mana Tuhan memakai setiap orang bagi berita Injil dan hidupnya diubah menjadi orang-orang yang bertumpu kepada kepentingan kerajaan sorga.
Yesaya 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Sudah lihat? Kekudusan yang datang kepada Yesaya itu menyingkapkan ketransparanan dalam hidupnya. Saat kekudusan datang, tiba-tiba Yesaya teriak, celakalah, celakalah aku. Tiba-tiba dia mendapati dirinya transparan. Tiba-tiba dia mendapati dirinya gak layak. Tiba-tiba dia mendapati dirinya begitu kotor dan gak layak. Tapi saat surga melihat kondisi Yesaya, surga tidak membuangnya. Surga justru tidak mengatakan kepada Yesaya, Yesaya kamu itu sampah, dibuang aja, dihancurkan aja. Tidak. Tetapi justru Alkitab berkata, ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat aku menyentuh bibirmu. Maka, ini kata Alkitab, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bisakah Anda melihat? Di mana ada orang yang memutuskan tinggal dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mengalami tudung kekudusan Yesus Kristus. Hari itu muncul pertama adalah rasa bersalah. Tapi sesudah rasa bersalah, hadir pengampunan. Sesudah rasa bersalah, justru hadir kesempatan baru untuk mengenal Dia dan punya pergaulan dengan Kristus. Dan ujungnya ayat yang ke-8. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bisakah Anda melihat setelah kekudusan datang, pemulihan terjadi, Tuhan tawarkan kepada surga. Ya, dan Alkitab berkata, siapakah yang akan pergi untuk aku? Yesaya berkata, Tuhan pilih aku akan pergi untuk engkau. Seseorang yang mengejar kekudusan, hatinya akan berubah. Dia berkata, aku akan hidup bagi Tuhan sepanjang hidupku. Saudara dimanapun Anda berada, hari ini saya nggak tahu bagaimana situasi Anda pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini saya ingin berbicara kepada 2 sisi. Bagi Anda yang hari ini tumbuh dari satu masa kekristenan kepada masa kekristenan. Ingat baik-baik, kekristenan bukanlah sebuah perjalanan yang berhenti pada kilometer tertentu. Kekristenan adalah pertumbuhan dari pengenalanmu akan Tuhan menjadi tumbuh kepada kesehatan rohani. Dan dari sana Tuhan mengubahmu menjadi orang-orang yang sepikiran dengan pikiran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di sanalah keinginan-keinginan untuk menyenangkan Tuhan muncul. Di sanalah hidup bagi Tuhan akan tumbuh. Di sanalah berita Injil seharusnya strong ada di dalam mulut kita. Di sanalah muncul hati yang ingin dipakai Tuhan. Hari ini saya berdoa muncul orang-orang yang punya haus dan lapar akan Tuhan untuk mengasihi Dia. Tumbuh bukan hanya sampai di pengenalan after pertobatan. Tapi tumbuh kepada pengenalan untuk masuk di dalam kehendak Allah. Karena itu keinginan Tuhan bagi mereka yang mengalami sebuah pertumbuhan. Di sisi yang lain, bagi Anda yang hari ini sedang babak belur dengan kondisi hati yang hancur. Kau hancur dengan berbagai macam situasi. Engkau dihukum dengan rasa bersalah yang melekat dalam hatimu. Engkau
Engkau ada dan bergulat dengan dosa dan Anda tidak bisa keluar dari tempat itu. Engkau terjebak dengan sebuah situasi di mana engkau putus asa dari keadaanmu. Dengar baik-baik. Datanglah kepada Yesus karena tak satu orang pun bisa datang dengan kain kotor itu kepada surga. Tapi datanglah kepada Yesus. Izinkan tudung ilahi menutupi setiap dosa-dosamu. Dan mulailah dengan kehidupan yang transparan. Mulailah dengan sikap hati yang mau dikoreksi. Dan pergilah ke hadiratnya. Izinkan dia mengerjakan sesuatu dalam hidup Anda. Dan dari titik itu, mulailah sebuah pergaulan untuk mengenal dia sebagai pribadi yang mengasihimu. Hari ini, izinkan hadirat Tuhan mengerjakan hidup Anda. Dimanapun Anda berada, saya percaya Roh Allah sedang bekerja dalam hidup Anda. Dia sedang memulihkan. Dia sedang menjamah. Dia sedang mengerjakan hatimu. Dia sedang berusaha untuk mencuri perhatian, mengetok pintu hatimu yang keras untuk mendapatkanmu sebagai pribadi yang diubah dan ditawarkan kehidupan yang kudus bersama dengan dia. Buka hatimu dan izinkan Tuhan masuk dengan kasih dan penyertaan yang ada dalam hidup Anda. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Dia rindu bergaul, dia rindu memulihkan, dia mampu mengembalikan masa depan yang rusak. Dia Allah yang bertanggung jawab sejak melahirkanmu. Dia tidak pernah putus asa untuk merebutmu kembali untuk tinggal dalam hadiratnya. Tugas kita adalah meresponi dan mengizinkan tudung darah Kristus mengampuni dosa kita dengan semua respon yang terbaik kita di hadapan surga. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, Kau Allah yang kudus selamanya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Biarkan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami yang rindu Engkau. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Kau yang ubah hati kami. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kau yang penuhi kami. Bawa
hadir dalam hidupku. Mari panggil namanya Allah Roh Kudus. Kami membuka setiap hati kami. Ubah hatiku. Kau yang menculikan setiap mata kami. Celikan jamah kami Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan kami lebih dalam bersama-Mu, Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau selalu. Biar Kau yang tinggal dalam kehidupan kami.
Shalom saudara, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami di Worship Night GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua pada malam hari ini. Kami berdoa bahwa hadirat Tuhan yang Anda rasakan di Worship Night kali ini terus bersama-sama dengan Anda di sepanjang hari. Dan apabila Anda diberkati oleh pelayanan Worship Night kali ini, kami rindu untuk meng-encourage Anda untuk membagikan link Worship Night ini kepada rekan dan kerabat Anda, ataupun Anda dapat menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan kabar baik bagi Anda, kami rindu untuk mengundang Anda bergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani di Gereja Mawar Sharon, di mana Anda akan dimuridkan sehingga mengalami transformasi kehidupan. Anda dapat menghubungi kami lewat nomor kontak hotline kami Connect Group yang tertera di layar Anda, maupun mengunjungi kami lewat website kami di gms.church/connect. Dan akhir kata, kami berdoa bahwa sukacita dan damai sejahtera selalu bersama dengan Anda sepanjang hari. Selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.